Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Buka Titik Plus ya, dengan Mas Bro Tegal yang berkutakan santol konyot gak karuan. Yang penting no tipu-tipu Anda akan memberikan edukasi-edukasi yang mantap-mantap, info-info penting perlu Anda ketahui sambil kita cengengesan cengar-cengir rondal-ondal opat-apet pat kupet plat pripret. Mantap tentunya ya. Eh, ini akan saya kasih banyak-banyak berita nanti yang good news, mak news. Ini aduh betul-betul kacau balau. Aduh kurang ajar bener, asem gua kepret juga nih BTC ini, ngaceng cang cinceng ya. Dari kemarin harga 500 juta 400 juta Anda nggak ngeh kemana aja sih pikirannya, makanya jangan randa mulu yang dimainkan. Mas Bro itu yang suka main randa itu canda ya, untuk hiburan saja ya, untuk memecahkan suasana di konten aja ya, supaya gak pada cembetut manyun. Ya gimana, naik salah, turun salah, naik turun salah, bagaimana urusannya? Kalau perawan ya pinginnya naik terus ya. Naik turun salah, pusing, stres, bingung, ondal-ondal, kupat-kupat, mumet, kacau balau, lo, kacau balau, urusan Anda yang mau gua pikirin, cerita lo. Ya ketika naik sudah 700 juta lebih, ada ngaknik itu ketir maning bapak kepriben BTC naik kapan turunnya, turun begitu turun, oh dam hancur BTC, kabur mindset apa model begitu ya. Kita pakai strategi long invest ya, bull market sebentar lagi, event besar akan segera hadir ya, tentunya bersama dengan Randa Pirang yang akan mengguncang dunia perkriptoan. Mantap saya tentunya. Ini kelihatannya kalau lihat daripada candlenya ini BTC udah ngaceng ini, maksudnya ini udah mampu ya candle yang, kalau kita bicara ilmu perkandelan ya, bukan perpantatan. Perkandelan, soalnya ilmunya banyak sekali, macam-macam, ada Fibonacci, ada Ichimoku, ada macam-macam perilmuan dalam berkripto itu kan pemujanya masing-masing, ada yang pemuja baby ngepet, ada pemuja Randa Pirang. Nah ini pemuja perkandelan ini mampu candle yang panjang ini, yang panjang ngoler ini ya. Ini sudah memeluk daripada candle yang merah. Artinya ini akan melanjutkan kenaikan bro. Tetap ini demandnya menandakan sangat kuat. Ini memang banyak sekali yang order sell di Bimbo 0382 ini, akan tetapi demandnya kan lebih nendang lagi. Makanya turun cerit, ada serok, turun cerit, ada serok, akhirnya cerit, akhirnya ngacret gitu ya. Ngacrot ya, kacrot, yang lebih lagi kacrot ya. Anda jalan jadi manusia kacrut ya, manusia kok kayak primplan, kayak air di daun talas, leda lete kopi lendot, itu model apa manusia seperti itu? Hajar yang mana tahun depan bull market, ETF support BTC, event-event besar semua, pilpres US. Hari ini kan tanggal 3 ini kan menggelontorkan dana sekitar 10 juta US dollar tuh, valid betul beritanya BlackRock ya. Itu untuk kelancaran daripada ETF support ya, paling-paling disetujui lah, nggak setujui malu. Yang jelas untuk tahun 2024 ini saya rasa untuk dipermudah semua, nggak ada yang dipersulit. Yang persulit, yang paling susah itu kan pun gampang, sekarang akan turunkan suku bunga. Artinya apa? Ya print money, ngucur lagi market, yang mana kita sudah tunggu dari tahun kemarin ya, 4 tahun. Hajar saja ini waktunya untuk masuk. Mau turun lagi, mau jengking, nggak peduli, yang penting tahun depan akhir tahun terbang gitu aja ya. Untuk masalah BTC akan saya tunjukkan berita-berita santai aja hari ini, nggak usah terlalu menggebu-gebu ya. Kalau sudah tua, kalau menggebu-gebu Randa ya boleh, kalau Mas Bro boleh menggebu-gebu ya. Bujangan ini ting-ting nih, kurang ajar bener kalau saya dibilang apa namanya udah tua, mbah lagi, mbah apa, saya udah kesel aslinya kalau dipanggil mbah, sapinya dipanggil dek. Ya usia aja masih di kepala 4 ya, baru 43 masuk 44 ini, sekarang lagi maknyusnya ya, lagi kenceng-kencengnya, apalagi tambah ramuan Madura, waduh pasti ngelenyir. Kacau. Aduh. Langsung kita lihat berita yang top markotop tentunya. Ini untuk koin-koin pertama dulu ya, koin SAT ini. Aduh, ini koin SAT kalau mau masuk ya. Koin SAT ini peredaran suplainya udah beredar semua. Ini berada di jaringannya daripada BRC20 yang ada di BTC ya. Ini ya. Jadi rankingnya 50-an, ini kan mantap koin ini.
Dan juga ini belum banyak yang sangkut, market cap-nya juga belum besar ya, masih 25 triliun, belum banyak yang sangkut, semua cuan semua, yang total supply-nya beredar semua, ya kurang apa lagi untuk koin SAT ini, ya market cap-nya juga belum besar banget, juga rankingnya di top CMC ini mantap, inilah harganya masih receh Rp12, hajar aja hajar. Kemarin saya waktu untuk hajar ini kan waktu harga 10 perak ya, Rp10 ini sudah pada cuan ya. Ini belum banyak yang sangkut. Jangan ketika ARB OP saya suruh bahas lagi hari gini waktunya pada TP. Kemana aja waktu saya bahas harga masih murah. Saya kan pernah ngomong ARB OP lahir di bear market. Ya itu belum banyak yang sangkut. Market cap-nya masih kecil. Di layar tuhnya ETH lagi, hajar aja hajar. Ya sekarang udah pada cuan ya. Kalau sekarang baru nanya apa namanya mau masuk, aduh saya tuh paling kesel seperti itu. Yang mana dari dulu kebiasaan buruk Anda ini kalau ketika barang lagi naik langsung aja Anda bingung, suruh bahas nguber-nguber ya. Tingginya beli di pucuk jual di bawah, itu ilmu dari mana ya. Kalau ini SAT ya mumpung belum terbang tinggi, saya rasa silakan masuk, market cap-nya masih kecil ya, peredaran supply udah beredar semua, SAT 1000 ada di marketnya di Binance ya. Juga Anda baca-baca sendiri di mana yang gampang. Kalau nggak punya Binance payah aja, Anda Binance aja nggak punya, ya punyanya hanya Indodax saja. Ini langsung berita yang selanjutnya, nggak pakai lama-lama, sore-sore ini ya. Waduh, bagaimana kepribadian ini Michael Saylor ya. Michael Saylor ya. Saylor ya, kayak penjahit ya. Michael Saylor sebut 2024 tahun ini, tahun 2024 sebagai tahun Bitcoin sama PP. Kok ada PP-nya Mas Bro ya? Saya sedikit lah masukin PP ya. Michael Saylor sebut tahun 2024 sebagai tahun Bitcoin. Ngebut sama main koin-koinan. Aduh, ini betul-betul ya, tahun 2024 diprediksi akan menjadi tonggak sejarah bagi dunia kripto dengan Michael Saylor, sang pendukung Bitcoin, menyebutkan sebagai tahun Bitcoin dan tahun Randa. Tambah lagi satu lagi tahun PP ya, di grup Mas Bro maksudnya. Kalau di yang lainnya nggak tahu saya. Jadi kalau di grup Mas Bro ini lagi musimnya musim Bitcoin, tahun Bitcoin sama tahun Randa, tambah lagi tahun PP. Kalau yang grup lainnya saya nggak ngerti ya, urusan lain masing-masing. Kombinasi antara peristiwa halving Bitcoin dan potensi persetujuan ETF Bitcoin Spot pada tanggal 10 Januari 2024 menjanjikan era baru bagi adopsi kripto secara mainstream. Aduh, mainstream tahu nggak? Bukan maerot. Maksudnya itu gila-gilaan, kayak ekstrim gitu ya. Kalau tanjakan ekstrim itu kan manjak betul. Gitulah cara gobloknya ya. Jadi double halving itu aja ya, lebih goblok lagi. Kombinasi masalahnya ini halving BTC sama ETF. Jadi kan double halving. Cara bodohnya. Aduh, nanti kesinggung aja. Kalau yang kesinggung jangan nonton channel ini. Ini bukan channel yang kesinggungan, tapi biasa ya, berkutakan, bercanda semua di sini ya. Serius dikit. Aduh, betul-betul nih mantap jaya. Dan cukup akan saya kasih lagi di berita, nggak habis-habisnya, betul-betul mantap jaya. Waduh, kurang ajar bener nih, salah klik ya. Waduh, Michael Saylor ramalkan lonjakan permintaan Bitcoin yang besar di akhir tahun 2024 akan menjadi bull market yang besar-besaran. Ada yang bilang tahun 2025. Keburu dimakan setan. Kalau saya cocok ini dengan Michael Saylor ini, ramalannya tahun 2024 akhir tahun ini. Boleh-boleh saja meramal, ngapain? Emang dilarang? Nggak dilarang kan? Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, cerot ya, dunia kripto, Michael Saylor, pendiri MicroStrategy, memprediksi lonjakan permintaan Bitcoin yang signifikan, mungkin hingga 10 kali lipat. Waduh, kontol konyet ini, betul-betul sontol konyet. Waduh, 10 kali lipat menjelang akhir tahun 2024. Prediksi ini didasarkan pada perubahan dinamika pasokan dan permintaan yang akan terjadi di masa depan. Saya ketawa ini, tadi saya nyebut apa ya? Jorok gak ya? Kayaknya tadi yang saya sebut bukan jorok, tapi kayaknya keceplosan, nggak tahu juga lah. Udah lewat, ngapain diedit ya? Biar dimut ini ya sama Randa. Waduh, betul-betul ya. Dalam analisisnya, Saylor ini menyoroti transformasi Bitcoin dari aset tidak teratur di luar negeri menjadi aplikasi arus utama yang
diinstitusionalisasi yang memprediksi bahwa pada akhir tahun 2024 Bitcoin akan muncul sebagai aset arus utama yang matang tentunya ya. Perubahan ini didukung oleh perubahan kritis dalam keseimbangan pasokan dan permintaan terutama dipengaruhi oleh halving Bitcoin yang akan datang pada April 2024. Sailor mengantisipasi bahwa peristiwa ini akan secara signifikan mengurangi pasokan Bitcoin yang tersedia dari penambang setiap bulan dari 1 miliar dolar menjadi setengah miliar. Sementara permintaan bisa meningkat 2, 3, atau bahkan 10 kali lipat. Halving yang akan datang yang secara historis telah menyebabkan lonjakan harga diposisikan untuk menciptakan skenario pasokan permintaan yang unik. Pokoknya mantap Jaya. 2 miliar nanti BTC. Waduh, PP berapa PP? 5 rupiah. Solana 5 juta. Waduh. BNB 20 juta. Wow, ETH 500 juta. Tentunya yang mana koin-koin yang saya sebutkan tadi bukan koin-koin kibal mengkibul, itu dedengkot koin top CMC 5 ya. Pasti akan terbang betul apa yang saya katakan karena ucapan adalah doa ya. Pesta perkenalan Bitcoin dan masa depan mendeskripsikan 12 bulan ke depan sebagai pesta perkenalan Bitcoin. Sailor membayangkan periode di mana Bitcoin beralih dari tahap remaja menjadi aset arus utama yang sepenuhnya matang melihat ke depan hingga tahun 2024 sampai tahun 2028. Ia memprediksi bahwa Bitcoin akan tetap berada dalam tahap pertumbuhan tinggi dengan adopsi menyebar di seluruh industri teknologi besar dan bank mega secara global. Saya rasa cukup mabok kalau baca semua. Anda enak aja tiduran doang ya. Subscribe aja enggak, males ya, apalagi masuk tombol gabung tuh biasa itu ya, senangnya begitu. Ia mengantisipasi persaingan intens antara perusahaan seperti Apple dan Meta Facebook untuk memperoleh Bitcoin dengan tujuan memanfaatkan keuntungan masa depan. Periode ini kemungkinan akan menyaksikan lembaga keuangan besar seperti JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs ya, dan lainnya mengintegrasikan Bitcoin ke dalam layanan mereka, lebih memperkuat posisinya dalam ekosistem keuangan. Oke, berita jangan Anda telan mentah-mentah. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah. Yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.